Haleluya, puji Tuhan. Shalom, jumpa lagi dengan saya di hari yang ke-8 pada tahun 2021 ini. Tahun 2020 kita telah melewati 365 tahun yang begitu menegangkan, begitu menakutkan bagi seluruh dunia, karena dunia dilanda dengan virus corona atau yang lebih tren dikenal dengan kata COVID-19. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat itu semua orang menjadi takut. Pada saat itu orang kesehatan menjadi takut. Pada saat itu para dokter menjadi takut. Pada saat itu para pahlawan menjadi takut. Pada saat itu orang yang paling berani juga menjadi takut. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa yang membuat ketakutan itu? Jawabannya memang sulit. Tapi saya ingin berbagi sesuatu kepada saudara pada hari yang ke-8 tahun 2021 ini. Berkaitan dengan protokol kesehatan yang disarankan oleh WHO, oleh pihak kesehatan oleh pihak pemerintah kepada seluruh masyarakat. Maka saya ingin berbagi hal yang sama. Protokol kehidupan rohani. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk membaca dari kitab suci Perjanjian Baru, yaitu kitab Matius pasal 26 ayat 41 berkata, firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Haleluya, saudaraku yang dikasihi, bertolak dari ayat ini saya ingin berbagi satu hal, yaitu protokol kesehatan. Protokol kesehatan untuk menjaga kondisi tubuh kita, menjaga dan mencegah menyebarnya virus corona yang sangat membahayakan dan menakutkan itu. Nah, protokol kesehatan rohani juga demikian sama. Saya ingin berbagi 3 hal yang sama. Di dalam protokol kesehatan dikenal dengan 3 hal, yaitu yang pertama mencuci tangan, yang kedua jaga jarak, dan yang ketiga pakai masker. Sadarkah saudara bahwa hal yang sama Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kerohanian kita? Hal yang pertama mencuci tangan. Mencuci tangan itu supaya kita menjadi bersih, karena kebersihan adalah pangkal kesehatan. Nah, kalau kebersihan adalah pangkal kesehatan, maka semua orang wajib mencuci tangan. Kenapa sampai hanya mencuci tangan yang ditekankan, bukan mencuci seluruh tubuh? Karena dengan tangan kita menyentuh orang lain, dengan tangan kita menyentuh sesuatu yang kotor, dengan tangan kita menyentuh sesuatu. Dan tergantung tangan kita bersih atau tidak. Dan di saat kita tidak mencuci tangan dan kita mengambil makanan, kita masukkan makanan di mulut, dan mulut itu masuk ke perut, dan perut mengolahnya, kemudian dibagikan ke seluruh tubuh, dan tubuh kita tercemar akibat kotor yang dihentarkan oleh tangan kita ke dalam tubuh kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian maka cuci tangan itu sangat penting, dan itu berkaitan dengan kebersihan. Dan itu artinya bahwa di dalam kehidupan kekristenan kita juga harus menjaga kebersihan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus telah mati di salib bagi dosa-dosa kita untuk membeli kita dan menebus kita dari dosa, sehingga membuat kita yang tadinya adalah milik dosa sekarang menjadi milik Kristus. Dengan demikian maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kita menjadi bersih adalah kita harus bertobat dan memberi diri kita dibaptis. Saya sarankan kepada saudara, saya minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada saudara yang belum bertobat dan belum dibaptis, tolong cari pendeta, cari hamba Tuhan, dan serahkan hidupmu kepada Tuhan, bertobat dan berilah dirimu dibaptis, dan akan mengampuni segala dosamu, dan engkau menjadi bersih bagaikan anak yang baru lahir. Yesus berkata kepada Nikodemus, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan sorga. Jangankan masuk, melihat pun tidak. Karena itu yang dimaksudkan dilahirkan kembali adalah dibersihkan kembali seperti anak yang baru lahir. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda yang sudah bertobat, puji Tuhan, dan sudah memberi dirimu dibaptis, puji Tuhan, engkau setelah dibersihkan, dan jagalah hidupmu di hadapan Tuhan. Hal yang pertama tentang mencuci tangan artinya kita harus bertobat, memberi diri baptis, dicucikan oleh darah Yesus, dan kita mendapatkan kelayakan di hadapan Tuhan. Hal yang kedua adalah menjaga jarak. Menjaga jarak ini juga di dalam kehidupan kekristenan Tuhan menghendaki kita menjaga jarak. Menjaga jarak kita sejauh mungkin dari dosa,
dan menjaga jarak kita sedekat mungkin dengan Yesus. Menjaga jarak berarti menjauh sejauh mungkin, menjaga jarak kita sejauh mungkin dari dosa dan kejahatan, dan membuat jarak kita menjaganya semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dengan menjauh dari dosa berarti kita akan dekat dengan Tuhan. Dengan mendekat kepada Tuhan berarti kita akan menjauh dari dosa. Dengan mendekat kepada dosa berarti kita akan jauh dari Tuhan. Keputusan ada pada saudara sekalian. Saudara ketika mengambil keputusan untuk mendekat dengan Tuhan berarti engkau akan jauh dari dosa. Keputusan saudara untuk menjauh dari Tuhan berarti engkau akan membuat jarakmu dekat dengan dosa. Yesus berkata berjaga-jagalah. Artinya kita harus berjaga-jaga, kita harus menjaga hidup kita supaya betul-betul dekat dengan Tuhan. Sebab dekat dengan Tuhan akan membuat kita jauh dari dosa dan dekat dengan Tuhan. Maka tenanglah hati kita, kata Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tetapi jika engkau jauh dari Allah, engkau tidak akan tenang, karena iblis dan kejahatan serta dosa akan menjadikan engkau bulan-bulanan. Haleluya, puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga adalah pakai masker. Pakai masker artinya supaya kita bisa melindungi diri kita dan melindungi orang lain. Di manakah kita akan terlindung di dalam dunia ini? Perlindungan kita hanyalah Tuhan. Tuhan penjaga Israel, Tuhan naungan Israel. Ia berjanji untuk menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sehingga matahari tidak menyakiti kita di waktu siang dan bulan di waktu malam. Perlindungan kita hanyalah Tuhan. Kita pakai masker itu baik, tetapi penting bagi kita untuk menjaga hidup kita di hadapan Tuhan dengan berlindung pada Tuhan, jauh dari dosa dan dekat dengan Tuhan berarti kita berlindung pada Tuhan. Baca Alkitab tiap hari artinya kita mau berlindung kepada kebenaran. Kita akan tahu ini dosa, ini dosa, ini dosa dan lain-lain sebagainya. Dengan demikian kita akan terlindung dari dosa itu karena kebenaran yang kita baca akan menuntun kita. Yesus berjanji untuk menolong kita dengan kekuatan Roh Kudus, dan dengan kekuatan Roh Kudus itu kita akan hidup menjauh dari dosa. Kita akan mendekat dengan Tuhan dan kita akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Haleluya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya sangat berharap dan kita semua sangat berharap pada tahun 2021 ini musibah corona ini akan berlalu. Tetapi sadarkah kita akan satu hal, bahwa sudah begitu lama kita terkontaminasi dengan dosa. Sadarkah saudara akan satu hal, bahwa saudara mencoba untuk berlindung dari virus corona, tetapi engkau tidak berlindung dalam Tuhan. Engkau tidak berlindung dan menjauhkan diri dari dosa, maka hidup kerohanianmu dalam keadaan terancam. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu kita sangat berusaha untuk kita terlindung dan terhindar dari virus corona, tapi sadarkah kita akan satu hal, bahwa berlindung pada Tuhan itu penting, menjaga kebersihan hidup di dalam Tuhan itu penting, dan menjaga jarak antara dosa dengan kita dan Tuhan dengan kita itu sangat penting. Mari kita mau sadari hal yang lebih penting. Ketika kita panjang umur, tetap juga kita akan mati. Ketika kita pendek umur, kita mati. Kapanpun kita mati, berusahalah supaya kita mati dalam Tuhan. Kita hidup dalam Tuhan. Kita setia untuk Tuhan. Kita menjaga jarak jauh dari dosa dan dekat dengan Tuhan. Itu yang sangat penting dalam hidup kita. Saya berharap apa yang saya bagikan saat ini, apa yang saya share bagi saudara saat ini akan menjadi berkat bagi saudara sekalian. Menjaga jarak itu penting. Mencuci tangan itu penting. Memakai masker itu penting. Tapi semua itu saya ajak kita sekalian untuk mempraktekkannya di dalam mempertahankan kehidupan rohani di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua supaya kita terhindar dari virus-virus di dunia ini, tapi kita juga terhindar dari virus yang membahayakan kehidupan rohani kita. Tuhan Yesus menolong kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjalani kehidupan di tahun 2021 ini. Masih ada hari-hari yang panjang ke depan. Tuhan memberkati, menolong, dan menyertai hidup kita sekalian. Haleluya. Shalom.